Jadi ini perlu dilarutkan teman-teman. Bakteri yang ini perlu dilarutkan. Dilarutkannya medianya apa? Medianya air. Nah tadi boleh coba dipraktekkan Mas apa namanya? Barik sama Izam ya. Nah Mas Barik diambil ya. Nah nanti dulu dilarutkan dulu. Jadi media untuk si bakteri ini air. Ya, boleh ember, boleh botol, ya. Komposisinya takarannya gimana? Takarannya setiap 1,5 atau 2 liter itu cukup 1 sampai 2 tutup botol lah. Empatnya bakterinya, coba dibuka. Ya. Nah ini yang disam yang mana? Bisa, ya. Nah siapin apa molasenya? Ya. Ya, jadi empatnya 1 sampai 2 tutup botol untuk 2 liter air. 2 liter air, 2 atau 3 liter air ya. 1 ya? Ya, 2. Nah, molasenya tadi untuk makanannya si bakteri. Bakteri ini kan nanti hidupnya di air ini toh. Air yang sudah dilarutkan, dia butuh makanan. Makanannya dari mana? Dari molase, dari tetes tebu ini, gula. Jadi bakteri itu makanannya gula. Gak cuma manusia toh yang makan gula ya. Bakteri juga makan gula. Boleh dibuka Mas Izam. Molasenya seberapa? Tadi kan dua tutup botol ya, 2 tutup botol bakteri empatnya. Untuk molasenya lebih. Jadi perbandingannya kalau misalnya ini 2, berarti molasenya 6. Jadi 3 kalinya. Gulanya lebih banyak. Supaya apa? Stok cadangan makanan ini. Nah, kok uwe. Ya, bocor ngecar yang ini loh. Langsung dimasukkan aja, nggak apa-apa, langsung dicelupkan. Nah, ya. Gulali, ya. Tambahin lagi. Kita langsung bisa ya apa-apa, weh. Kira-kira weh, apa-apa. Bintang bar enggak? Dah. Nah, sudah. Ya. Apa-apa? Gak meracuni kok. Ambune gak enak. Gak kulitnya gak beda ambune. Tapi kalau kecap kok. Pergi. Kau gula. Nah. Sudah nanti yang racikan dari larutan empat sama molasenya itu yang sudah dilarutkan dalam air ini nanti langsung dimasukkan ke dalam tong yang sudah terkumpul tadi ya sampah-sampahnya. Monggo ya langsung bisa apa ya. Nah langsung bisa. Fungsinya untuk apa? Jadi larutan ini harapannya bakterinya berkembang ya, tumbuh, makan, berkembang biak semakin banyak. Nanti dia yang akan mengurai sampah-sampah ini menjadi bentuk yang lebih kecil, menjadi serpihan kayak bubuk, sehingga nanti hasilnya menjadi kompos. Nah ini sudah dimasukkan, sekarang tanahnya, ditambahkan tanahnya. Yo digendong ngelurui. Ya, sita. Ya. Nah, kenapa setelah sampah dimasukkan harus ditutup dengan tanah? Supaya padat. Jadi proses pengomposan ini memang sampah yang masuk ini harus kondisi padat supaya nanti bakterinya itu tidak terkontaminasi atau tercampur sama misalnya entah itu nanti ada hama, serangga gitu ya, atau tikus seperti itu. Nah cuman ini nanti hasilnya kalau misalnya kita dari bakteri-bakteri ini juga bisa
sing itu mesti gila. Tapi memang seperti itu proses penguraian. Ya, alam ini bekerja memang seperti itu prosesnya. Nah, ini tadi sudah dimasukkan tanah ya, bisa di ini lagi mas. Ya, pakai asik dulu ini ya. Oh, ya oke, sana tatak kan. Menurut tuh angin atas tambah jamu dulu Pak Bobo. Jadi setelah ini nanti ditutup dengan tanah, boleh disiram lagi atau disemprot ya, karena ini skalanya besar banyak. Kalau misalnya di rumah teman-teman mau bikin kompos bisa pakai yang seperti ini. Jadi larutannya itu dimasukkan ya. Pakai ya bisa pakai daun pisang apapun yang jelas selama itu masih unsur organik bisa dikompos. Daun-daunan, sisa-sisa buah, sayuran. Nah, kalau yang skala rumahan yang tongnya kecil-kecil cukup disemprot pakai ini, larutannya dimasukkan ke botol. Tetapi kalau masih ada sisa, ini jangan ditutup rapat. Jadi larutannya ini nggak boleh tertutup rapat. Kenapa? Ini kan bakteri ini menghasilkan gas. Kalau ditutup rapat, gelembung ini botol, bisa meledos pak. Gitu. Jadi saya kendorkan sedikit tutupnya. Nah, ini cukuplah, nanti disiram aja pakai air ini. Nah, ditambahkan lagi air ini. Terus ya, hati-hati, yang penting rotong. Oke, proses yang tadi sudah dijalani kita teman-teman semua. Setelah ini, anggaplah ini sampah sehari ya, menghasilkan sak gentong ini. Sudah ditutup tanah, nanti ditutup lagi tongnya. Boleh kalau misalnya nggak ada triplek atau apa plastik, pokoknya ditutup supaya apa tadi serangga atau hama itu nggak masuk ke dalam tong. Itu ya, tertutup. Nah misalnya katakanlah terus hari berikutnya, ini kan hari ini, katakanlah ini sampah yang besoknya ya. Ini kan tadi sudah tanah toh, sudah tertutup tanah, langsung dimasukkan lagi, terus sediakan tanah lagi. Begitu terus prosesnya, kayak bikin burger. Nah, gimana? Pakai sekam padi, boleh, bagus. Ya sekam bakar, itu juga bagus. Oke, mungkin ya kita simulasikan saja lah. Ini kan katakanlah ini sampah hari ini. Nah terus ini yang disimulasikan Mas Barik ya, Mas Barik. Katakanlah ini sampah besok nih lah. Besoknya langsung, nah ini sudah ada serbuk, berarti ya langsung disuai gak apa-apa. Nah, katakanlah ini sampah besok ya, kita percepat aja. Prosesnya sama, nanti sudah dimasukkan seperti ini, ditutup lagi, ditambahi air, terus ditutup pakai tanah, begitu seterusnya. Kalau misalnya tong yang ini sudah penuh, gimana? Boleh pakai tong yang lain atau tadi bikin jumlangan, ya. Prosesnya sama. Kalau misalnya pakai jumlangan, nggak pakai 4 pun nggak jadi masalah. Yang penting setiap saat tanahnya sampahnya sudah terpenuhi, itu harus langsung ditutup pakai tanah. Ya. Boleh ditambahin tadi larutan bakterinya. Apa harus langsung. Nah. Ya. Mungkin nanti nih kalau ada tanah boleh Pak ditutup tanah gitu. Kalau nggak ada pun insya Allah nggak masalah sih, yang jelas ditutup aja. Begitu nggih proses pengongkosan ini nanti agak lama, paling cepat sebulan ya, harapannya sebulan ini nanti sudah jadi. Terus cara ngajaknya gimana? Ya rajin dibuka gitu. Tapi nggak
Gak apa-apa di sini. Boleh di sini, mau di sini ya dibentuk ngabut ya Pak. Di sini aja nggak apa-apa. Kan ini prosesnya makanya harus ditutup ya. Harus ditutup tuh khawatirnya itu tadi. Jangan sampai ada apa hewan-hewan lain atau makhluk lain masuk. Kalau hujanan sebetulnya kalau bisa jangan sampai ya, makanya ditutup. Harus ditutup. Entah itu nanti pakai tripod ya, banyak deh. Atau ya pokoknya dikasih tutupan lah supaya nggak kemasukan air hujan. Kalau kelebihan air hujan khawatir ya komposnya ini nggak jadi, nggak matang. Karena proses pengomposan ini memang butuh air, tetapi kalau terlalu lembab dia nanti malah gagal. Kurang lebih kalau komposisi air paling enggak ya sekitar 20 sampai 30%. Berarti itu nggih. Ada lagi mungkin pertanyaan atau ada yang mau menanggapi? Gimana? Sudah jelas? Jelas ya? Monggo Pak. Pak, kalau bahannya sedemikian, kira-kira hasilnya jadinya seberapa? Jadi pupuknya jadi? Jadi pupuknya? Iya, kira-kira berapa sih? Karena ini prosesnya full tadi ya Pak. Ini komponennya juga komposisinya menentukan Pak. Karena ini didominasi sampah-sampah daun kering. Nah ini bakal mimpes mungkin mimpes bisa sampai 30% ya. Jadi perkiraan jadi? Perkiraan ya. Perkiraan kalau mateng ini nanti mungkin ini kan ya Pak. Nanti mimpesnya tuh bisa sampai inilah mungkin 80% dari tong inilah, sekitar 80% ya. Nah harapannya kalau misalnya ini kan lembut ya Pak, ini tuh sebetulnya nggak sehalus ini awalnya. Ini karena sudah kita ayak, sudah diayak, makanya bisa selembut pasir. Nah, ini boleh nanti tak buka aja supaya apa? Ini kan kompos sudah jadi gitu. Boleh Mas Barik. Nah boleh dibuka ini komposnya yang sudah jadi, ditutup buat nutup ini. Harapannya dengan kompos yang jadi ini bisa lebih mendorong percepatan ini ya pembentukan komposnya. Kalau di DH ini kami menyebutnya kompos Bojonegoro. Ya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi mungkin atau tanggapan, monggo? Ya monggo Pak Guru. Pupuk yang sudah jadi biasanya kan untuk memupuk tanaman dan lain sebagainya. Apakah ada perkembangan memang betul kelihatan daripada pupuk yang lain untuk yang hasilnya ini? Dari tumbuhan itu memang benar-benar kelihatan nyata hasil pertumbuhannya lewat pupuk kombo itu. Baik, sepengalaman kami penggunaan kompos ini ya, kebetulan kami menggunakan kombo ini, kompos Bojonegoro ini itu dari taman kembali ke taman Pak. Jadi taman kota hasil dari teman-teman penyapu jalan ya, penyapu taman itu kita olah jadi kompos, kita kembalikan lagi. Nah ini memang kalau pertumbuhan tanaman itu nggak secepat menggunakan pupuk kimia ya. Mungkin selisihnya bisa hitungan, kalau misalnya pakai pupuk kimia dalam 2 minggu itu berbunga lebat. Nah kalau pupuk organik tidak secepat itu, mungkin selisihnya bisa 2 minggu sampai 3 minggu. Nah cuman kami ini menjaga keberlanjutan dari ekosistem tanahnya Pak. Nah jadi pupuk organik yang kami gunakan ini itu untuk menjaga stabilitas tanah di mana tempat tanaman itu ditanami, micir. Jadi kalau setiap micir tanaman hias ini, kalau LH itu kami menjaga struktur tanahnya ini tetap sehat, tetap alami gitu. Jadi tidak terkontaminasi kandungan kimia yang berlebih gitu Bapak. Memang secara pertumbuhan pun tidak signifikan gitu. Makanya mungkin kalau orang tua kita
3 kintal, 2 sampai 3 kali lipatnya. Tetapi yang membedakan kualitas berasnya. Kalau beras full organik, 1 hari itu nggak basi. Nggih, saya. 1 hari itu didiamkan di di rice cooker atau di wadah itu ya, di bakulnya itu kan nggak akan basi. Tetapi kalau beras dari pupuk kimia itu rentang 12 jam pun sudah sayang, ya, sudah mulai bau seperti itu Bapak. Mungkin ada lagi? Ada atau Bapak Ibu guru? Bakteri paling berbahaya E. coli ya. Bakteri E. coli itu bisa menyebabkan penyakit di pencernaan. Bukan ECO. Tulisannya memang ECO. E-nya itu sebetulnya itu singkatan lah. Ya. Sudah pernah belum jual pupuk? Itu dia bakteri yang meracuni. Kalau yang baik namanya Lactobacillus. Lactobacillus protectus misalnya, Lactobacillus casei itu yang teman-teman jumpai di Yakult itu kandungannya isinya itu bakteri Lactobacillus casei. Lactobacillus itu biasanya ada di ya gimana? Sarah? Tenang, sabar. Nanti MBQ dulu. Pupuk kompos bisa dijual atau enggak? Bisa jawabannya. Harganya berapa? Pasarannya itu kalau yang 5 kilo ya, saya ingat itu harganya mulai dari 25.000 sampai 35.000. Kalau di toko-toko tanaman biasanya jualnya seperti itu. Kalau kami di DLH nggak dijual karena dipakai sendiri untuk pupuk tanaman-tanaman di taman kota. Misalnya dekat sini taman talur. Nah itu kita pupuknya buat sendiri. Jadi nggak pakai pupuk kimia. Hasilnya ya tadi yang Pak contohkan di padi ya. Padi itu yang membedakannya di mananya? Di kuantitas atau banyaknya sama kualitasnya. Kalau pakai pupuk organik, kuantitasnya sedikit, tetapi kualitas beras yang dihasilkan bagus. Bagusnya gimana? Tidak cepat basi. Tetapi kuantitasnya sedikit. Bisa selisihnya 2 sampai 3 kali lipatnya. Kalau di tanaman-tanaman mungkin kalau kan ada pupuk kimia itu yang bisa memicu pertumbuhan bunga. Ya, kalau di organik itu memang enggak. Jadi alaminya ya bagaimana proses alami tumbuhan itu. Kalau memang tumbuhan ini sulit berbunga, berbuah, ya nggak bisa digenjot gitu, nggak bisa ditekan pakai pupuk organik. Tetapi dia umurnya kan jauh lebih lama, akarnya jauh lebih kuat gitu. Kalau kayak padi zaman dulu itu pupuk organik ya, padinya lebih besar, akarnya lebih kuat ya Pak. Jadi terkena angin pun dia nggak mudah roboh. Kalau sekarang kan banyak padi kena angin langsung roboh. Dan padinya biasanya lebih pendek. Ya. Pupuk kandang itu termasuk bagian dari pupuk organik. Kenapa? Karena dihasilkan dari kotoran hewan ya, dari makhluk hidup. Jadi organik, kata kuncinya di organik. Organik itu asal muasalnya dari makhluk hidup, dari makhluk yang bernyawa. Jadi tumbuhan ini bernyawa. Bisa. Jadi kompos ini kalau mau dicampur pakai kotoran kambing ya, jenggelnya itu atau kotoran sapi bisa. Hasilnya sebenarnya jauh lebih bagus. Nah, tapi mau apa enggak kan? Kebanyakan enggak mau. Jadi ya. Nah, sebetulnya pemanfaatan pupuk kandang itu jauh kalau di pertanian itu juga sebetulnya bagus. Cuma memang begini, kalau pupuk organik yang
Jadi ada proses yang panjang. Hikmahnya apa? Ya, kehidupan ini kita mau jadi orang, mau jadi dokter kan harus sekolah dulu ya. Sekolahnya dari SD, SMP, SMA itu proses alami. Proses layaknya kita hidup sebagai makhluk ya, sebagai manusia. Sama proses yang terjadi di alam ini ya. Di alam ini tidak serta-merta instan, nggak ada yang instan. Kenapa manusia? Manusia kan rekayasa teknologi ya. Makanya ada pupuk kimia. Oh, yang biasanya tanaman ini umur 1 tahun belum berbuah, ini 1 tahun sudah bisa panen 2 kali, 3 kali. Itu namanya rekayasa. Jadi manusia ini merekayasa. Jadi itu bukan proses yang alami. Sebetulnya proses yang alami ini panjang, tetapi berkelanjutan. Berkelanjutan apa? Itu kalau tanaman itu umurnya lebih lama, buah atau bunga yang dihasilkan itu jadi ada lagi mungkin tunggu Pak. Di DLH sendiri dalam kurun waktu 1 tahun berapa kali pembuatan dan menghasilkan berapa kilo untuk komposnya? Kalau kami di DLH ada 2 fasilitas. Rumah kompos itu ada di TPS 3R Banjarjo, itu depannya pasar wisata. Satu lagi ada di TPA Banjarsari. Dalam 1 hari itu kita setiap hari produksi Pak. Setiap hari produksi. Jadi memang produksinya fluktuatif, naik turun, bergantung pada sampah yang masuk. 1 hari itu paling enggak kalau yang organiknya itu kita rata-rata nih, rata-rata yang organik itu masuk bisa 1 kintal, bisa 1 kintal, 100 kilo. Nah 100 kilo ini nanti dibagi lagi Pak. Ada yang diolah pakai magot, ada yang dijadikan kompos. Kalau yang diolah magot itu mungkin sekitar 20-30 kilo, nanti sisanya 70, bahkan kadang 1 kintal lebih sih Pak. Katakanlah ya ada 100 kilo ya tanaman hasil apa yang disapu itu. Nanti yang setiap 1 siklus itu kita bisa menghasilkan dari 1 kintal tadi yang siklus harian itu bisa menghasilkan sekitar 70 atau 80 kilogram pupuk kompos. Nah, itu nanti langsung setelah sudah jadi biasanya memang langsung dibalikan lagi ke teman-teman atau kita punya pembibitan, kita punya fasilitas pembibitan di Sukawati, Pertamina. Kita punya fasilitas pembibitan yang itu nantinya pupuk kompos dari TPS 3R ataupun TPA Banjarsari diserap ke sana. Boleh ada lagi? Sudah jelas ya? Oke. Alhamdulillah. Ini tadi prosesnya sudah kita lalui bersama. Semoga pola pembelajaran hari ini bermanfaat. Allah ridhoi, Allah berikan maslahat untuk kita semua. Dan terima kasih nggih Bapak Ibu guru, Pak Kepala Pak Yono nggih telah menyempatkan ataupun meluangkan kegiatan pembelajaran seperti ini kepada anak-anak, karena pembelajaran lingkungan itu saya kira memang penting sejak dini supaya apa? Anak-anak tuh bisa paham bahwa kehidupan kita ini sebetulnya bergantung dengan lingkungan. Kita ini sebetulnya kehidupan kita ini bergantung sama alam. Gak mungkin kita bisa jajan pentol, gak mungkin kita bisa jajan sempol kalau nggak ada ya ekosistem ini. Nggak ada ayam, nggak ada sayur-sayuran, ya atau nggak ada sawit. Siapa yang suka nyawit? Suka nyawit. Jadi sawit itu kan dihasilkan dari tanaman sebetulnya. Sawit itu kan termasuk sebetulnya pohon. Jadi dari biji sawit itu diolah menjadi minyak. Jadi kehidupan kita itu, unsur kehidupan itu bergantung sama lingkungan. Kalau lingkungan ini tidak lestari, kita nggak akan mungkin bisa makan, kita nggak mungkin bisa menikmati apa sumber daya alam ini. Gitu nggih. Oke, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Terima kasih Bapak Ibu guru. Insya Allah nanti ketemu lagi di kesempatan nggih.
ilaha illa anta